itu. Itu rakaat kedua tadi. Plus rakaat kedua tadi adalah doanya Nabi Zakaria ayat 89. Ini doa beda kalau ini ya. Doa karena dia tidak punya anak. Tidak punya anak ya, tidak punya anak. Terus hampir tidak mungkin lah ya, karena Nabi Zakaria itu sudah tua, tulangnya sudah rapuh, istrinya mandul. Nah, ini doanya. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithi. Itu. Wahai Tuhanku, jangan biarkan aku sendirian. Nah, jangan biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin. Jika saya nanti mati, lalu saya tidak punya keturunan, ya sudah, seluruh aset saya ini saya wariskan kepadamu ya Allah. Wa anta khairul warithin. Saya senang sholat baca itu senang karena, nah tapi di sini fastajabna lahu, kami ijabahi juga. Jadi Allah menjelaskan, kemudian Allah menjelaskan juga doanya saya kabulkan. Mengapa kok dikabulkan? Iya, karena yusari'una fil khairat, karena Nabi Zakaria dan keluarganya itu selalu bercepat-cepat untuk melakukan yang baik. Kemudian kalau doa itu ada roghbah wa rahaba, ada cemas sedikit tapi juga punya ada optimisme. Wa kanu lana khashiin, dan juga orangnya itu khusyuk. Nah, itu pengantar. Nah, subuh ini saya akan berbicara tentang kafir karena kesalahan pikir ya. An Zaid bin Khalid al-Juhani, diceritakan oleh Khalid al-Juhani. Khalid al-Juhani ini adalah sahabat Nabi, lahirnya di Makkah, kemudian wafat pada umur 85 di Madinah. Jadi ikut hijrah. Annahu qol, dia bercerita, shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah. Saya pernah salat makmum Rasulullah di Hudaybiyah. Pernah dengar nama Hudaybiyah, Pak? Pernah dengar nama Hudaybiyah? Mana itu? Sukolilo. Hudaybiyah itu tempatnya perjanjian antara Nabi dan penduduk Makkah. Kan gini toh, Nabi itu rombongan Nabi itu untuk umroh ke Makkah. Karena Nabi rindu. Sudah sekian tahun kok kita ini lama meninggalkan Makkah. Ayo kita sama-sama ke Makkah. Nah, ternyata dengar-dengar bahwa orang Makkah keberatan kedatangan Nabi itu. Maka Nabi memutuskan istirahat di Hudaybiyah. Hudaybiyah. Nah, tempat ini menjadi start untuk umroh. Bapak kalau umroh itu startnya mana? Tanim, ya toh? Tanim, paling dekat.
Boleh jadi kalau Bapak naik bis, Tanim, pakaian ihram, start. Bisa juga startnya umroh itu lewat Ji'ronah. Yang ketiga lewat Hudaybiyah ini. Nah, Hudaybiyah itu tidak jarang orang Indonesia itu start umroh dari sini, Hudaybiyah, karena tempatnya paling jauh. Paling jauh. Kira-kira 22 km dari Makkah sebelah barat. Nah, Hudaybiyah ini terkenal, Pak, karena perjanjiannya itu membuat Umar dan tokoh-tokoh pendamping Rasulullah itu marah kepada Rasulullah. Marah kepada Rasulullah. Coba perhatikan ya, waktu perjanjian itu. Kan gini, ya sudah, kalau saya tidak boleh ke Mekah, tolong salah satu penduduk Mekah datang ke sini. Kita bicara. Akhirnya kemudian Nabi berkata kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ali, sini. Uktub Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tulis sekarang ya perjanjian ini dengan kata-kata, mulailah perjanjian itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang utusan Makkah gimana? Kita mulai dengan bismillah? Oh enggak, Nabi, enggak. Fawallahi ma'adri, ma'iyah. Maaf Nabi, aku enggak kenal dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu enggak kenal. Masa kita bikin perjanjian pakai pembuka yang saya enggak kenal? Ar-Rahman Ar-Rahim itu enggak ada. Nah kalau gitu menurut kamu apa? Tulis saja Bismikallahumma. Bismikallahumma. Masya Allah, Pak. Nabi itu diikuti 1.400 loh, Pak, orang. Perjanjian itu disaksikan 1.400 orang. Ya. Didampingi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berdiri. Wallah, la taktubha illa bismillahirrahmanirrahim. Nabi, tidak ada tawar-menawar begitu. Kita ini sudah kuat. Tidak boleh begini. Tetap tulis bismillahirrahmanirrahim. Sampai Umar berkata, Nabi, engkau ini Nabi apa enggak? Kok mau didikte orang seperti ini? Masya Allah. Kemudian Nabi mengatakan kepada pada Ali yang membuat konsep, uktub bismikallahumma hadza ma qadallahu alaihi Muhammadur Rasulullah. Tulis sesuai dengan permintaan orang kafir tadi itu, bismikallahumma. Ini keputusan Muhammad, utusan Allah. Kemudian utusan kafir tadi itu ganti. Kalau begitu diganti saja begini. Ini adalah perjanjian yang ditulis oleh Muhammad anaknya Abdullah. Kemudian Nabi setuju, ya tidak apa-apa. Pokoknya maumu apa? Maumu apa? Orang-orang di sekitar Nabi itu gergeten. Nabi ini, Nabi loh kok didikte begini. Kecuali kalau kami masih lemah, kami ini sudah punya kekuatan besar di Madinah kok. Kita mau perang ya perang, tidak apa-apa. Masa nulis Bismillahirrahmanirrahim tidak boleh, Nabi ikut saja. Kemudian Nabi mengatakan, mana Umar? Sini. Coba teman-teman yang senior sini. Ana Abdullah wa Rasuluh. Kamu tahu, saya ini hamba Allah dan saya ini utusan Allah. Lan ukhalifa amrah.
saya tidak akan menyimpang dari aturan Allah. Wala yudhi'uni, dan Allah tidak mungkin itu membuat saya sengsara karena keputusan saya ini. Ini kisahnya panjang sekali. Betapa Nabi itu seperti itulah, Pak ya. Jadi tidak kaku-kaku begitu. Dan berkat umpamanya waktu itu sama-sama ngeyel, Pak. Nabi tidak mungkin bisa umroh. Kemudian disepakati tahun berikutnya umroh. Baru boleh masuk kota Makkah. Nah ini Khalid Al-Juhani ini sholat subuh di kota di situ itu. Kota apa namanya? Hudaybiyah. Tapi Bapak kalau ke Hudaybiyah, namanya masjid itu bukan Masjid Hudaybiyah, tapi di situ Masjid As-Sumayshi Al-Hudaybiyah. Jadi kadang Hudaybiyah itu terkenal dengan As-Sumayshi. Saya cari apa Sumayshi kok beri masjid diberi nama Sumayshi, Hudaybiyah dengan Sumayshi. Ternyata Sumayshi itu adalah orang yang menggali sumur yang di pertama kali di Hudaybiyah itu diberi nama itu. Waktu itu ala istri sama ingkanat minal lail. Waktu itu subuh itu baru saja hujan, seperti sekarang ini. Saya masih ingat katanya, itu saya waktu itu sholat bersama, kemudian malamnya itu hujan. Malamnya itu hujan. Falamman sarafan nabiyyu aqbala 'alan nas faqala lahum. Setelah selesai sholat, Nabi kemudian mengarahkan wajahnya ke seluruh jamaah, kemudian berkata, atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kamu apa yang diwahyukan Allah? Apa yang difirmankan Allah kepada kamu sekalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jamaah mengatakan, Allah dan Rasulnya yang paling tahu, kami tidak tahu. Jadi seluruh hadis, Pak, seluruh hadis. Nabi kalau berkumpul dan kemudian Nabi menerangkan agama, ya sudah langsung saja. Saya beritahu kamu sekalian, nah gitu. Tidak ada salam. Tidak ada salam. Sahabat aja begitu, kalau mau bertanya, Nabi, saya bertanya. Langsung. Bukan saya melarang, bukan. Saya tunjukkan, seluruh hadis itu tidak ada. Sahabat bertanya pakai salam itu tidak ada. Nabi memulai ceramah pakai salam tidak ada. Saya jelaskan begini, saya bukan melarang. Artinya apa? Kalau ada orang bertanya tanpa salam, jangan disalahkan. Kalau pakai salam juga enggak apa-apa, wong salam. Itu loh ya. Tapi kalau kita mau yang aslinya, enggak ada. Enggak ada. Kalau aslinya enggak ada. Maka yang saya tahu, apakah itu saya di Iran, apakah itu saya di Bangladesh, apakah saja itu di beberapa negara, itu ya ini syekh besar itu tampil di mimbar itu kemudian Bismillahirrahmanirrahim langsung gitu. Ya tidak apa-apa, pakai salam juga tidak apa-apa. Selesai ya, jazakumullah khairah, terima kasih. Hadisnya, Bapak nanti silakan cek seluruh hadis. Jadi aslinya ada. Tapi kita yang berpikir yang toleran, gitu. Ada salam ya tidak apa-apa, ada salam juga tidak apa-apa. Itu. Kan ajarannya salam itu kan jika kamu ketemu, tuh Pak.
Iya toh? Jika kamu bertemu, sampaikan salam. Qala, nah ini, tahukah kamu apa yang disampaikan Allah kepada kamu sekalian? Ini yang disampaikan Allah. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Sebagian hamba Allah itu bangun pagi sebagai orang kafir dan sebagai orang mukmin. Dua itu. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'min. Kalau orang itu ngomong hujan ini itu karena Allah, karena rahmatnya Allah, maka orang itu mukmin. Wa kafirun bil kaukab, dan dia tidak percaya bahwa yang menciptakan itu adalah bintang, yang membuat hujan itu bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Tapi kalau ada orang pagi hari ngomong hujan ini karena hujan ini disebabkan karena bintang A, bintang B, yaitu orang kafir. Perhatikan ya. Sama-sama menyikapi hujan. Yang satu kafir, yang satu mukmin. Yang mukmin berkata, hujan ini ya Allah. Tidak ada hubungannya dengan bintang-bintang. Yang satu kafir karena ngomong, iya hujan ini turun karena ada bintang. Yang begini. Nah, kok tiba-tiba ada hadis begini, gimana ini ceritanya itu? Nah, ternyata hadis ini ditempatkan di bab tafsir surah Al-Waqiah yang berbunyi wataj'aluna rizqakum innakum tukadzibun. Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya toh? Ada toh? Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Tafsir itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Begini ya. Kalau, jadi ini soal hati. Perhatikan ya, soal hati. Kata-katanya sama, tapi niatnya seperti apa? Kalau orang itu berkata begini, ini hujan, saya tahu, saya yakin ada hujan ini sejak sebelumnya karena bintang-bintang yang seperti itu biasanya, perhatikan ya, biasanya sebagai tanda bahwa akan hujan. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan hujan siapa? Allah toh, tetap Allah toh, tetap Allah. Maka tidak apa-apa. Tapi kalau mengatakan hujan, ini hujan, peristiwa ini terjadi, ya, peristiwa ini terjadi, dan itu yang menyebabkan ini adalah bintang, maka itulah kafir. Jadi kalau menyebut sebagai fenomena alam, ini ada mendung, ada petir, umpamanya gitu Pak ya, petir, ini tandanya akan hujan. Tidak apa-apa. Tapi kalau ini petir dan petir inilah yang menciptakan hujan, maka menjadi kafir. Ini soal tauhid ini Pak ya. Sekarang perhatikan, ada hadis yang lain. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, Abu Hurairah berkata, Allah berfirman, yu'dzini ibnu Adam. Manusia anak Adam itu menyakiti saya.
Pak perhatikan ya. Jadi saya baru tahu ada hadis Allah disakiti. Ini. Yu'dhini ibnu Adam. Manusia itu menyakitkan saya. Yasubbud dahra wa ana dahr. Orang itu mengutuk tahun ini tahun sial. Perhatikan ya. Ini tahun sial yang menyebabkan saya sial ini ya tahun ini. Perkataan itu menyakitkan saya. Mengapa? Wa ana dahr. Tahun itu apa? Tahun itu dalam kendali saya menciptakan. Kok tahun menjadi penyebab kamu sial itu bagaimana? Sial, kenapa ini? Rebu Kliwon nih. Rebu Kliwon. Perhatikan situ Pak, ya. Rebu Kliwon. Itu menyakitkan Allah karena yang menciptakan Rebu Kliwon, Rebu Pahing, Rebu Legi itu aku. Lah kok itu dibawa-bawa apa hubungannya? Gitu. Uqallibul laila wan nahar. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak periksa surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah 24. Al-Jathiyah 24. Mirip hadis ini. Al-Jathiyah 24. Jathiyah itu surat nomor berapa Pak? Nomor berapa Pak? Surat Jathiyah. Dukhon Jathiyah. Ahqafu matul futul. Al-Jathiyah ayat 24. Hadid. Taghabun tolak. Di situ orang kafir berkata, "Ma hiya illa hayatuna dunya." Ini dunia ini apa ya sudah begini ini. Ya kita hidup, kita mati ya. Yang membuat kita hancur ya bukan Allah, tapi waktu. Waktu. Ya sudah waktu saya membuat saya mati, ya waktu nanti anak saya lahir hidup ya waktu. Tidak ada Allah, tidak ada. Nah itu loh, ini ada hubungannya dengan ini. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi tahun ini, umpamanya tahun 2023, kita tidak boleh menyebut ini tahun sial, ini tahun tidak boleh. Ya sudah itu Allah yang mengendalikan. Hati-hati kalau kita berbicara, sebab itu nanti bisa sampai kepada apa yang dikatakan Nabi itu. Hati-hati loh, karena ngomongmu satu kata dua kata salah dan kamu itu bisa menjadi kafir saat itu, tapi ada orang yang hatinya itu tetap benar, mengaitkan itu hanya dengan Allah, maka itu dia mukmin. Nabi Isa alaihi salam, ya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu pernah mengatakan begini kok. Ad-dunya salah satu ayam. Umur manusia itu sebenarnya ya waktu yang dimiliki manusia itu tidak ada, bulan tidak ada, tahun tidak ada, sebenarnya itu katanya gitu. Lah kalau begitu apa? Umur manusia itu hanya 3 saja, kata Nabi Isa alaihissalam. 1, hari yang lewat. Yaumun madhoh, hari yang sudah lewat. Ini hari apa ini? Apa? Sabtu toh? Nah, Sabtu. Milikmu itu hanya 3. Sabtu yang sudah, Jumat yang sudah lewat, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu yang lewat itu tidak bisa diputar lagi. Kalau kemarin tidak digunakan dengan sungguh-sungguh, ya sudah itu sudah lewat. Kamu berbuat dosa, berbuat ini sudah lewat semuanya. Yang kedua adalah hari di mana
kamu hidup sekarang ini. Ya ini milikmu ini, sekarang ini. Ini milik kita. Dan yang ketiga, hari di mana kamu masih penuh spekulasi. Jumat, Sabtu, toh? Iya, Jumat terus sekarang Sabtu ini, kemudian Minggu, Ahad. Ahad itu masih spekulasi. Itu masih hakmu apa enggak kira-kira? Sebab ada orang yang Sabtu masih bisa bicara, kemudian Ahad sudah tiada. Jadi umur manusia seperti itu. Yang namanya hari ya seperti ini, Pak. Ya matahari terbit dari timur, kemudian apa itu tenggelam di barat, kemudian nanti siang, ya kita lapar, ya begini-begini aja. Tahun berapapun ya begini, ya biasa-biasa saja. Nah lalu Bapak bertanya, bagaimana Pak ini teman-teman di sini malam tahun baru, nanti malam itu ini Pak beli jagung apa? Beli jagung untuk bakar-bakar, kemudian makan-makan, apa itu? Minum-minum. Nah, sekarang saya tanya tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak kami ini tidak di jalan raya Pak, gitu, supaya bisa selamat. Ya di sini-sini. Sekarang saya tanya, beli jagung, bakar jagung pada malam tahun baru, niatnya seperti itu, dapat pahala apa enggak? Pak, dapat pahala apa enggak? Dapat pahala apa enggak? Dapat. Pak, Pak Haji, dapat toh? Tujuannya apa? Supaya anak kami, teman-teman ini, daripada nanti keluar, ganggu perjalanan, tiba-tiba ikut teman-teman, ini minum-minum, pesta seks, sudah anak-anak rumah saya kirim makan-makan di sini. Jangan lihat makan-makannya, tetapi ini adalah sebuah usaha supaya tidak ada dosa, melakukan dosa, maka ini benar. Maka itu pahala, Pak, pahala. Tidak boleh kita mengatakan, loh ini tahun barunya siapa kok kamu rayakan? Loh saya itu bukan soal ini kok. Saya ini menghalangi teman-teman supaya tidak di sana, di samping itu saya bangun keakraban. Ya sudah, selesai. Itu loh Pak. Agama itu isinya kan dua. 50% itu menjalankan perintah, 50% itu meninggalkan larangan. Betul loh Pak? Sekarang saya enggak makan-makan. Kita nanti kumpul-kumpul di situ. Kita main bola. Ya betul kita main bola. Saya sebagai penyelenggara, saya ajak kumpul olahraga. Sebab nanti kalau enggak, anak-anak ini kemudian sana loh Pak, main-main di sana pakai judi Pak. Nah, sini kumpul di sini. Berarti apa yang saya lakukan itu adalah menyelamatkan orang dari 50%-nya yang dosa tadi itu, meninggalkan dosa. Saya berhasil toh. Berhasil menggiring orang pada 50% yang meninggalkan dosa tadi itu. Walaupun di situ tidak ada kegiatan apa-apa, ya sudah gitu aja. Jadi 50% meninggalkan perintah, 50% meninggalkan larangan. Itulah Bapak Ibu sekalian hadis yang saya sampaikan, dua hadis qudsi yang saya sampaikan tentang kafir karena salah pikir. Baik, silakan ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak ada nanti saya lanjutkan. Silakan Pak. Silakan Pak, ada pertanyaan. Monggo Pak, Pak Haji. Ada pertanyaan Pak Haji? Pak Haji? Ibu? Intinya begini toh Pak, sudahlah.
segala sesuatu itu langsung kaitkan dengan Allah. Titik. Langsung kaitkan dengan Allah. Saya punya benda ini dan alhamdulillah setelah punya benda ini rezeki saya banyak. Perhatikan di situ. Ya, untuk apa begitu? Yang membuat rezeki ya Allah.